warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Silakan Farhan Maulana dipimpin berdoanya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang diyakini masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Anissa Syabina, Hadir Bu. Dela Triatna, Hadir Bu. Farhan Maulana, Iya. Dewi Nur Fadila, Hadir. Iza Madia, Hadir Bu. Esther Ruben, Hadir Bu. Wahidatul Zakia, Hadir Bu. Afrida Saragi, Hadir Bu. Putri Dita Salsabila. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Hadir Bu. Baik, pada pertemuan ini kita membahas tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak pelaku ekonomi itu apa? Saya Ibu. Jadi Bisa dijelaskan? Pelaku ekonomi itu adalah individu atau kelompok yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Benar, itu salah satu dari pelaku ekonomi. Bisa dilihat dari sini. Pengertian pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Pelaku ekonomi pun terbagi menjadi 4, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah atau negara. Baik, ini selanjutnya peran dan fungsi pelaku ekonomi di dalam rumah tangga keluarga itu terbagi menjadi 3, yaitu produsen, distribusi, konsumen. Bisa Afrida jelaskan apa itu produsen, distribusi, dan konsumen? Bisa Ibu. Jadi produsen itu pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam bidang ekonomi. Sedangkan distribusi itu pihak yang menyalurkan barang atau jasa, dan konsumen itu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa. Ya, baik, benar itu dari penjelasan dari Afrida bahwa rumah tangga keluarga produsen, distribusi, dan konsumen. Produsen itu adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus. Baik, yang kedua itu rumah tangga konsumen, di mana peran rumah tangga konsumen ini merupakan hal yang sangat pasti. Setiap pelaku ekonomi ini pasti melakukan kegiatan konsumsi dan hasil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga adalah konsumen ini, yang dimana rumah tangga konsumen ini mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi rumah tangga konsumen. Yang pertama, jumlah pendapatan keluarga. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Yang terakhir ialah harga barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan rumah tangga distribusi dapat berperan sebagai distributor dengan membuka toko, warung, menjadi pedagang, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan distribusi ini ialah untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan penghasilan dan pendapatan. Yang kedua, macam-macam dari pelaku ekonomi yaitu masyarakat luar negeri, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Di dalam peran fungsi masyarakat luar negeri ini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama, masyarakat sebagai produsen, yang kedua masyarakat sebagai konsumen, yang ketiga masyarakat sebagai distributor. Di dalam masyarakat luar negeri ini terdapat masyarakat sebagai produsen. Masyarakat sebagai produsen merupakan anggota kelompok yang menghasilkan pendapatan dengan menjual produksi produk barang dan jasa. Ada yang tahu nggak contoh dari masyarakat sebagai produsen ini? Tahu. Jadi contoh dalam masyarakat sebagai produsen ini seperti berdagang, membuat kerajinan, hewan ternak, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu umumnya tidak menggunakan alat-alat yang canggih. Yang kedua, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja
yang bisa menampung banyak orang untuk mengurangi pengangguran yang ada. Yang terakhir itu usaha ekonomi berlangsung dalam ruang lingkup yang kecil. Yang kedua itu masyarakat sebagai distributor. Peran masyarakat sebagai distributor ini, apabila masyarakat menjadi penyalur bahan produksi dari produsen ke konsumen, kelompok masyarakat pasti membutuhkan barang dan jasa untuk melakukan kelangsungan usaha dan hidupnya. Yang ketiga itu perusahaan. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Dalam jenis-jenis fungsi perusahaan ini juga sama kayak tadi ya, perusahaan sebagai produsen, perusahaan sebagai konsumen, dan perusahaan sebagai distribusi. Yang terakhir ialah pemerintah negara. Pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, mencakup kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan keuangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke pola hubungan antar pelaku ekonomi. Itu ialah emansipatoris, di mana setara atau seimbang, cenderung bersifat memperdayakan. Yang kedua, subordinatif, timpang cenderung bersifat eksploitatif atau bahkan predatoris. Ada yang bisa sebutkan nggak contoh dari pola hubungan dua jenis ini? Ayo Bu. Boleh silahkan Dela Triatna. Contoh dari emansipatoris itu warga desa yang menggunakan teknologi mikro untuk sumber energi listrik di wilayah mereka. Sedangkan contoh dari subordinatif itu terjadinya melalui penjajahan atau kolonialisme ekonomi suatu negara ke negara lain atau penghisapan satu pelaku ekonomi. Ya, baik, itu seperti yang dijelaskan Dela, yaitu contoh dari pola hubungan antar pelaku ekonomi, yang mana dari emansipatoris dan subordinatif. Ini manfaat interaksi pelaku kegiatan ekonomi. Terdapat menjadi 5. Yang pertama, memecahkan masalah ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan produsen. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, meningkatkan tabungan. Baik, jadi materi yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya, baik. Putri Dita. Apa yang terjadi jika salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan kegiatan ekonominya? Jadi perekonomian yang tidak ada salah satu pelaku ekonomi juga rugi di bidang tenaga kerja atau devisa menurun. Oleh karena itu, jika salah satu dari pelaku ekonomi tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka akan merugikan perekonomian itu sendiri. Mungkin dari materi yang saya sudah sampaikan tadi bisa dijelaskan Dewi Nurfadilah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi Ibu, jadi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi itu ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga distribusi, kemudian ada masyarakat luar negeri dan pemerintah. Ya. Baik, terima kasih Dewi Nurfadilah atas kesimpulannya. Jadi untuk pertemuan ini saya memberikan tugas kelompok ya. Jadi kumpulnya minggu depan, nanti saya akan kasih soalnya kepada sekretaris. Sekretaris bisa langsung bagikan soalnya ke teman-teman ya. Jadi untuk pembagian kelompok itu disesuaikan sama absen kelas